Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roza Bestari, NIM 10011281924196, kelas IKMC, mata kuliah Biostatistika. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab contoh dari salah satu soal materi biostatistik, yaitu uji hipotesis dan chi-square pada dua proporsi yang berbeda. Baiklah, soalnya yaitu suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang dipilih adalah Jakarta Pusat, sementara wilayah desanya yaitu Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta Pusat dipilih dengan random. Ada 62 orang dalam kurung 15,1% yang hipertensi, sementara 414 penduduk Kabupaten Cianjur dipilih dengan random. Ada 46 orang dalam kurung 11,1% yang hipertensi. Buktikanlah secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan Cianjur pada alfa diketahui yaitu 5%. Baiklah, cara menjawabnya itu langkah pertama yang harus kita lakukan agar lebih mudah yaitu dengan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel data. Tabel datanya itu yang pertama lokasi, terus ada hipertensi, di sebelahnya itu normal, penduduk normal, dan jumlah total penduduk. Lokasinya tadi kan ada dua, yaitu di Jakarta Pusat sama di Cianjur. Jumlah total penduduk Jakarta Pusat yang dipilih tadi ada 410 orang. Kemudian yang di Cianjur tadi ada 414 orang. Nah, tadi di dalam soal itu kan ada diketahui jumlah penduduk yang terkena hipertensi. Di Jakarta Pusat tadi ada 62 orang dan di Cianjur tadi ada 46 orang. Nah, ini ada data normal. Maka untuk mencari data normal penduduk yang tidak terkena hipertensi itu dengan jumlah penduduk total dikurang dengan jumlah penduduk yang terkena hipertensi. Nah, yang pertama itu Jakarta Pusat. Jakarta Pusat jumlah penduduk totalnya ada 410 orang. Kemudian yang hipertensi ada 62 orang. Maka data normalnya itu 410 dikurang 62 sama dengan 348 orang. Nah, kemudian di Cianjur tadi ada 414 orang, hipertensi 46 orang. Maka data normalnya yaitu 414 dikurang 46 sama dengan 368 orang. Kemudian kita mencari jumlah total penduduk. Totalnya tadi hipertensi itu totalnya itu 62 ditambah 46 sebanyak 108 orang. Kemudian yang normal 348 ditambah 368 orang sama dengan 716 orang. Dan jumlah total penduduk yang dipilih tadi ada 824 orang. Ini secara keseluruhan, ini yang normal dan ini yang hipertensi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari data E, yaitu harapan. Baiklah, E dalam kurung harapan. Rumus mencari E adalah Rn dikali Cn per jumlah total penduduk. Rn-nya yaitu yang total ini, total penduduk Rn. Kemudian yang Cn itu jumlah penduduk yang hipertensi sama normal, itu Cn. Dan jumlah total itu ini, jumlah penduduk keseluruhan. Nah, kemudian kita mencari E1. E1 sama dengan Rn-nya itu 410 orang, 410 dikali Cn, Cn-nya itu yang pertama ini yang hipertensi, ada 108 orang,
108 per jumlah totalnya itu ada 824 orang. 824, maka tadi hasilnya itu saya cari ada 53,73. Kemudian mencari E2 sama dengan Rn 410 dikali Cn. Cn-nya itu yang jumlah penduduk yang normal, yaitu ada 716 per jumlah penduduk keseluruhan ada 824. Maka tadi saya cari ada hasilnya yaitu 356,26. Kemudian data E3 sama dengan Rn-nya ini yang di Cianjur 414 dikali Cn-nya ini yang hipertensi 108 per jumlah total keseluruhan itu ada 824 sama dengan hasilnya tadi saya cari yaitu 54,26. Dan yang terakhir ada E4. E4 yaitu Rn-nya itu 414 dikali Cn-nya ini yang normal 716 orang per totalnya itu ada 824. Maka tadi saya cari hasilnya itu ada 359,73. Nah, setelah hasil dari keseluruhan nilai E ini diperoleh, maka selanjutnya itu kita bikin O di sebelahnya agar lebih mudah dalam menentukan atau mencari jawaban selanjutnya. Maka O ini E1 untuk jumlah orang yang hipertensi di Jakarta Pusat yaitu 62, yang E2 untuk yang 348 orang yang di Jakarta Pusat, E3 untuk yang 46 yang di Cianjur tadi yang hipertensi, dan E4 itu O-nya ada 368 orang untuk yang di Cianjur yang normal. Nah, setelah itu kita mencari data X kuadrat hitung maksudnya. X kuadrat hitung. Nah, rumus untuk mencari X kuadrat hitung sama dengan sigma O dikurang E per dikuadratkan per E. Ini rumus bakunya. Maka yang ibaratnya itu kita jadikan ini data A, ini data B, ini data C, dan ini data D untuk mencari X kuadrat hitungnya. Nah, ini untuk data A. X kuadrat yang A sama dengan ini 62 dikurang 53,73 dikuadratkan per 53,73. Hasilnya itu tadi ada 1,27. Yang B yaitu X kuadrat sama dengan 348 dikurang hasil dari E tadi ada 356,26 dikuadratkan per 356,26. Hasilnya itu tadi saya cari ada 0,19. Kemudian mencari yang C. X kuadrat sama dengan yang C ini 46 dikurang hasil E-nya itu tadi ada 54,26 dikuadratkan per 54,26. Hasilnya tadi saya cari ada 1,25. Dan untuk mencari yang D sama juga X kuadrat sama dengan 368 dikurang E 359,73 dikuadratkan per 359,73. Hasilnya tadi ada 0,19. Setelah data X kuadrat hitung dari masing-masing diperoleh, maka dijumlahkan secara total. Total X kuadrat hitung sama dengan 1,27 ditambah 0,19 ditambah
1,25 ditambah 0,19, maka X kuadrat hitung sama dengan 2,91. Ini data X kuadrat hitung. Setelah X kuadrat hitung diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari X tabel. Yaitu rumusnya X kuadrat alfa sama dengan X dalam kurung DF di koma alfa. Sebelum itu kita harus mencari nilai DF terlebih dahulu, yaitu DF sama dengan R dikurang 1 dikali N dikurang 1 sama dengan R-nya itu dari data ini ada 2, R 1, 2, maka 2 dikurang 1 dikali N-nya juga tadi ada 2, maka 2 dikurang 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi DF-nya itu 1. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam nilai X tabel. Rumusnya itu tadi ada X DF, alfa sama dengan X dalam kurung DF-nya tadi sudah diperoleh hasilnya itu 1, alfa itu tadi diketahui nilainya yaitu 5% atau dijadikan pecahan desimal yaitu 0,05 ini. Maka alfanya 0,05. Maka untuk memperoleh hasil dari X ini dicari pada data tabel X. Dicari pada tabel yaitu 1,005. Pada tabel nilainya itu ada 3,841. Maka hasil dari tabel X tabel sama dengan 3,841. Nah, agar lebih mudah dalam menjawab soal selanjutnya itu kita bikin di sini X kuadrat hitung atau X hitung lah sama dengan 2,91 dan X tabel sama dengan 3,841. Nah, setelah diperoleh hasil dari kedua X yaitu X hitung dan X tabel, maka ditarik kesimpulan awal. Kesimpulan awalnya ini X hitung nilainya itu lebih kecil daripada X tabel, maka X hitung nilainya lebih kecil daripada X tabel. Karena X hitungnya lebih kecil, maka nilai H0 yaitu gagal ditolak atau diterima. Karena H0-nya itu nilainya gagal ditolak, maka O sama dengan E. Jadi, kesimpulan akhirnya itu tidak ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk di wilayah Jakarta Pusat dengan penduduk di wilayah Kabupaten Cianjur. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai contoh soal dari uji hipotesis dan chi-square pada dua proporsi data yang berbeda. Sekian saya akhiri. Jika ada kesalahan maupun
yang lainnya dalam penjelasan saya kali ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.